Ada istilah yang mengatakan kalau seandainya kita lagi panik, lagi marah, lagi kesel, lagi sebel, lagi jutek, tidak pernah boleh mengambil keputusan. Nah, makanya kenapa untuk mempelajari sehat itu sebenarnya rumit sekali gitu. Hai semua, back again with Jandy Churchill with me, Syara, tempat dimana kamu bisa menggali semua informasi nggak cuman tentang teknologi, but also science, engineering, and also mathematics. Hari ini aku juga sebelum mulai nih mau ngingetin teman-teman semua, jangan lupa like and also subscribe and also share this YouTube channel to your friends atau mungkin ke keluarga kalian kalau misalnya kalian belum subscribe. Hari ini aku kayaknya lumayan bosen gak sih gengs kalau ngomongin tentang teknologi atau misalnya tentang karir. Nah hari ini tuh aku akan ngobrol tentang nggak jauh-jauh dari STEM tapi berhubungan, justru berhubungan banget nih sama dunia matematika dan juga sainsnya. Dan aku akan ngobrol sama sosok yang pasti kalian itu sering banget ngeliat di TV, sering banget ngeliat di YouTube, atau mungkin podcast-podcast di luar sana. Itu pasti kalian sering banget, apalagi kalau kalian lagi mau nyari-nyari tips tentang kesehatan. So, without any further ado, please welcome Kak Ade. Halo Kak Ade, Halo. apa kabar Kak? Terima kasih Syara udah diundang. Iya, terima kasih sudah datang juga Kak Ade. Iya, makasih. Apa kabar Kak Ade? Baik? Baik, terima kasih. Kak Ade berangkat dari mana? Berangkat dari Bandung. Dari Bandung ya, itu 2 jam, 3 jam ya kalau misalnya ini. Iya, Oke. sedanglah lebih kurang. Oke, Kak Ade. Iya. Oke, first of all aku juga terima kasih banget Kak Ade mau datang ya. Sama-sama. Jadi tuh biasa kan kita ngomongin teknologi nih Kak Ade, cuman teman-teman nih udah mulai nih 2024, biasanya kita baru masuk quarter 1 kan Kak. Biasanya tuh teman-teman lagi motivasi buat jadi sehat kalau misalnya awal-awal tahun kan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku tuh pengen kepo banget sama backgroundnya Kak Ade. Kak Ade tuh kan dulu yang teman-teman tahu, Kak Ade kan atletnya jadi angkat beban dan sebagainya gitu ya. Dulu waktu Kak Ade memulai karir itu langsung jadi atlet angkat beban atau binaragawan, atau ada apa ya karir-karir lain sebelum itu? Karir lain. Ya sebenarnya passion saya di olahraga sih dari kecil, dari umur 5 tahun saya udah jadi atlet sebenarnya. Udah tanding di berbagai aktivitas olahraga, bela diri, saya pernah jadi atlet bulu tangkis ya. Dari umur 8 tahun sampai umur mungkin 16-17 tahun. Lalu saya sempat jadi atlet atletik, sempat jadi atlet voli, sempat jadi atlet pancong. Semua dicobain ya Kak? Oke. Sampai akhirnya jadi atlet binaraga gitu. Intinya sih sebenarnya lebih kepada karena passion saya ada di situ, jadi terlepas daripada saya tetap harus menjalankan kewajiban saya sebagai anak untuk bersekolah gitu ya. Jadi saya tetap sekolah aja juga, cuma memang kembali lagi setelah sekolahnya saya selesaikan sebagai kewajiban saya terhadap orang tua dan diri saya sendiri gitu. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk meniti karir saya di bidang olahraga. Jadi saya geluti lebih dalam lagi, dan kebetulan olahraga yang saya geluti adalah olahraga binaraga yang memungkinkan saya untuk bisa tetap terus menggeluti atau meniti karir pada saat itu, terlepas daripada pada saat itu saya baru seriusnya pada saat saya kuliah sebenarnya. Iya, jadi itu. Nah, dan setelah saya memasuki olahraga binaraga ini, ternyata olahraga binaraga ini memberikan kebermanfaatan saya yang nggak hanya cuma pada saat itu mengisi pemenuhan kebutuhan ego saya yang ingin punya badan bagus saja dan atletis, tapi ternyata yang menjadi satu ganjaran atau bayaran daripada proses atau investasi yang saya lakukan itu, ketika terjadinya akumulasi perilaku saya tersebut, apresiasi yang saya dapatkan di dalam proses tersebut, kalau kita bilang itu namanya apresiasinya lah gitu ya, atau konsekuensinya, badannya jadi sehat, nggak gampang sakit, saya mendapatkan kemandirian akan sehat. Dan ternyata belakangan saya menyadari bahwa memang ketika kita lagi muda itu kita ada kecenderungan semena-mena terhadap kesehatan. Karena apa? Karena sehat masih kita miliki, makanya kenapa ada istilah
sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ya, betul, Nah, Kak. karena tubuh manusia itu begitu sempurnanya, makanya mau kita pola perilakunya sembarangan, olahraga jarang, makan apa aja, sebagian dari kaum apa ya namanya kalau sekarang namanya apa? Gen Z, Gen Z, ya, iya, gitu ya, Gen Z. Gen Z, milenial gitu ya. Sebagian kadang-kadang konsumsi alkohol berlebihan atau apa gitu ya, termasuk 2 dari 3 pria merokok. Itu kalau boleh dibilang dengan pola perilaku tersebut sampai hari ini mereka masih hidup aja gitu Iya, ya, betul nggak sih. mati-mati gitu ya. Nah, itu artinya menunjukkan betapa tubuh manusia itu begitu sempurnanya. Iya, Nah, jadi ketika kebetulan saya diundang ke acara ini sebenarnya konsepnya sama. Oh, kita nggak ngomongin teknologi, kita ngomongin kesehatan. Justru kebalikannya. The most sophisticated gadget in the whole world itu adalah tubuh manusia. Nah, kalau teman-teman ngomongin teknologi, ngomongin laptop, ngomongin handphone, itu nggak ada nilainya dibandingkan dengan badan kita sendiri. Untuk hanya belajar satu organ menjadi montirnya saja, seorang spesialis gitu, itu mesti belajar puluhan tahun. Itu baru tahu satu organ aja, misalnya jantung gitu. Benar. Nah, sedangkan masalah kesehatan, jadi sehat dari katanya, akar katanya itu namanya health. Health itu dari akar kata artinya whole. Nah, whole itu menyeluruh. Nah, jadi kalau kita berbicara kemampuan kita yang namanya meng-create pleasantness to our own body, maka konsekuensinya itu artinya Kak, apa pleasantness? ketika kita punya kemampuan meng-create pleasantness, jadi kita punya kemampuan untuk menciptakan kesenangan kepada tubuh kita, maka itu disebut dengan namanya konsekuensinya sehat yang akan terjadi. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan kepada pikiran kita, artinya kalau kita berbicara opsi cara pandang yang menguatkan hati dibandingkan yang melemahkan, nah maka pada saat itu yang terjadi adalah yang namanya kedamaian atau ketenangan hati. Nah, ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata yang namanya emofera atau tubuh yang terusik karena opsi cara pandang tadi. Makanya kenapa ada istilah psikosomatis dan sebagainya, atau mental illness atau apapun juga lah anak zaman sekarang bilang ya. Intinya adalah bahwa ketika opsi cara pandang yang melemahkan hati atau salah data dan informasi yang ada di kepalanya tidak akurat, dan dia membuat satu identifikasi terhadap isi pikiran tersebut, nah pada saat itulah akhirnya berpengaruh ke badan. Nah, ketika kita mampu meng-create pleasantness to our own emotion, maka yang terjadi adalah yang namanya kecintaan atau kasih sayang. Dan terakhir, kalau kita berbicara badan manusia itu, kita tidak hanya berbicara yang namanya anatomi secara fisiologis, tapi kita juga berbicara anatomi secara energi. Jadi artinya ibarat handphone kan canggih tuh, tapi kalau nggak ada energinya, nggak ada baterainya, ya nggak bisa dipakai. Nah, manusia juga punya baterai. Nah, maka itu yang disebut dengan nama anatomi secara energi. Nah, itu nanti kita berbicara soal yang namanya, kalau istilahnya kita berbicara yang namanya nadis, kita bicara yang namanya masculinity, yang namanya femininitas. Kalau kita berbicara yang namanya Ida Pinggala, nanti mereka dari berbagai energi yang besar itu, mereka bertemu yang puluhan ribu jumlahnya, ada 36.000 di kanan dan kiri. Nah, pada saat itu mereka bertemu di satu junction, itu yang disebut yang namanya roda itu yang disebut yang namanya cakra, dan nanti kita bisa definisikan lagi menjadi beberapa cakra utama, mulai dari cakra di dasar kita, ya, di kalau istilahnya di tulang apa namanya, di bokong kita, lalu nanti dia naik ke atas lagi sedikit lagi ke alat vital kita, naik lagi ke pusar kita atau perut, lalu naik lagi ke ulu hati, lalu naik lagi ke beberapa sampai ke atas ya, cakra mahkota. Nah, cakra-cakra itu menggambarkan representasi warna, menggambarkan representasi tendensi atau sifat. Nah, itu akhirnya menjadi ilmu tersendiri, hanya cuma ngebahas soal energi, belum ngebahas soal badan, gitu. Nah, jadi when we create pleasantness to our own life energy, maka yang terjadi adalah yang disebut namanya bliss atau ecstasy. Nah, makanya kenapa kalau berbicara sehat itu kita berbicara menyeluruh, ketika kita mampu menciptakan kesenangan kepada 4 daripada folder manusia tersebut. Kalau kita berbicara sehat, yaitu adalah folder badan, folder pikiran, folder emosi, dan folder life energy, gitu. Nah, makanya kenapa untuk mempelajari sehat itu sebenarnya
rumit sekali gitu. Kadang pola perilakunya kita udah baik, udah bagus, makannya udah diatur, kita berbicara solusi gerak. Ada solusi gerak itu artinya apa? Pendekatan chemical dan pendekatan struktural atau mechanical. Nah, kalau pendekatan chemical itu ada pendekatan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, nanti kita bicara seperti misalnya mulai dari sumber penyajian, kita sebut namanya dietary restriction. Kita berbicara timing, kapan kita makan, berapa kali kita makan, itu namanya time restriction. Dan kita berbicara berapa jumlah sih yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Itu kita bicara kalori restriction. Itu masuk tuh matematik di situ. Nah, lalu selain itu ada yang namanya pendekatan yang namanya struktural atau mechanical. Kita berbicara yang namanya aktivitas olahraga. Itu melibatkan ada yang namanya melatih kekuatan otot jantung yang disebut namanya cardiovascular exercise dengan berbagai jenisnya, dan juga melatih kekuatan otot rangkai skeletal muscle kita. Itu biasanya latihan beban. Nah, jadi dua aktivitas itu harus seimbang gitu. Dan terakhir yaitu adalah solusi gerak nafas. Gerak nafas, iya gerak nafas. Kenapa kita mesti pay attention terhadap nafas kita? Karena gerakan nafas kita, the movement of our breath is the movement of our thoughts. Aku juga jadi nggak sadar aku baik nih. Dan kebalikannya, the movement of our thoughts is the movement of our breath. Makanya kenapa kalau kita focusing ke thought process, kita pasti akan selalu kalah karena isi daripada pikiran kita. Itu cenderung majority adalah katanya, kalau istilahnya majority are repetitive, unnecessary, unimportant, 85% negativity, 90% unreliable. Kenapa? Karena we cannot control the content of our mind. Makanya kenapa dengan menggunakan panca indera kita buka itu si sosial media, pada saat itu semua masuk aja. Nah, ketika masuk itu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa mengidentifikasikan diri saya dengan informasi yang masuk ini. Nah, dengan sebuah kecerdasan dan kepintaran kita bisa memilah-milah, menseleksi isi daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, tapi problemnya adalah kepala atau otak kita itu terbagi atas beberapa area. Jadi area kotak kepala kita bisa ada yang namanya reptilian brains, kita itu yang namanya survival brain kita. Ada yang disebut namanya limbic brain, itu yang namanya emotional brain kita. Ini yang disebut namanya frontal lobe atau frontal cortex, itu yang disebut namanya intellectual brain kita. Nah, kalau teman-teman ada di channel ini, kita berbicara, berharap mendengarkan isi pembicaraan kita dengan menggunakan yang namanya intellectual brain kita. Tapi problemnya waktu teman-teman dengerin ini, ternyata tiba-tiba ada anjing lagi galak, lagi ngegonggong dan mau gigit kaki teman-teman, jadi mesti sambil lari sambil dengerin ini. Nah, jadi nggak bisa pasti itu survival ngerti. Ininya ya, jadi survivalnya yang nyala. Nah, jadi makanya kenapa bagaimana untuk membuat supaya yang nyala atau yang teraktivasi adalah intellectual brain kita, makanya kita butuh nafas yang teratur, dalam dan panjang. Makanya we need to pay attention on our body, pay attention on our breath. Makanya breathwork atau breathing control itu salah satu strategi daripada yang namanya kesehatan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pendekatan kesehatan terbagi atas pendekatan secara chemical, satu, pendekatan secara mechanical atau structural, dan yang terakhir adalah pendekatan secara emosional. I see. Wah, Kak, tadi kakak ngomongin nafas, aku langsung kayak aku langsung kayak aku harus deep breath, karena aku juga ingat setiap kalau misalnya kita lagi ujian ya Kak, ujian kan makanya suruh tenang gitu ya. Itu baru bisa berpikir lagi. Atau ada istilah yang mengatakan kalau seandainya kita lagi panik, lagi marah, lagi kesel, lagi sebel, lagi jutek, tidak pernah boleh mengambil keputusan. Iya betul. Itu aku sering banget dengar juga. Kenapa tidak boleh mengambil keputusan? Karena keputusan yang diambil adalah bukan hasil atau outcome daripada aktivasi si intellectual brain. Cenderung either emotional atau survival brain kita. Oke. Aku kayaknya bagaimana caranya mendapatkan gerak nafas yang teratur? Nah, itu banyak caranya. Baru awal kita udah langsung dapat insight banyak banget nih kan. Tapi kali aku juga ini mungkin lumayan lagi sering diomongin juga nih, teman-teman aku kemarin tuh banyak yang ke dokter gizi, KD, ke dokter gizi, atau mungkin banyak ke intinya dokter-dokter yang emang iniin kesehatan mereka gitu. Cuman kendalanya kan kalau misalnya ke dokter kan
lumayan mahal ya Kak Ade. Nah biasanya tuh ya bisa kisaran mungkin jutaan atau gimana, itu ada meal plan dan sebagainya macam gitu. Tapi aku ngelihat Kak Ade di YouTube, di TV, di podcast itu tuh selalu nyebarin edukasi secara gratis gitu ke semua penonton. Itu kenapa sih Kak Ade jadinya kan awalnya binaragawan ya, and you're very enthusiast with your body or kesehatan gitu. Kenapa akhirnya Kak Ade langsung termotivasi, oke, aku mau nyebarin edukasi kesehatan ke halayak publik gitu. Kenapa jadi fokusnya jadi ke situ? Saya sih nggak termotivasi. Oh really? Oh oke. Ya, itu hanya panggilan hati, emang kita jalanin aja. Jadi itu kan lebih mirip kayak acara hari ini namanya curcol gitu. Iya. Curhat gitu. Iya, benar, Nah saya benar. juga menggunakan itu sebagai curhat karena saya merasa selama ini yang terjadi adalah, terutama pada saat itu kan saya memulainya itu YouTube kami itu di musim infeksi. Oh iya, COVID. Nah, iya, pada saat musim infeksi itu yang terjadi itu adalah ketika masyarakat kita cenderung mengagungkan kehebatan sebuah penyakit gitu. Right. Tapi lupa mengagungkan kehebatan tubuhnya sendiri gitu. Nah, kenapa kita tidak mengagungkan tubuh kita sendiri? Karena kita nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita selama ini cuek gitu dengan kesehatan. Dan bahkan kita menyerahkan nasib kesehatan kita pada orang lain. Sehingga akhirnya orang lain yang tentuin kita suruh ngapain, tapi yang terakhir yang sakit kita sendiri, yang depres kita sendiri. Nanti yang kenapa-napa kita sendiri gitu. Padahal kita berharap ceritanya nanti akan ada satria peningit yang akan datang gitu ya. Dalam dunia area di luar daripada kesehatan, misalnya dalam dunia area pekerjaan, teman-teman bisa bayangin nggak nih teman-teman sekarang bikin kegiatan yang luar biasa seperti ini. Tapi terus tiba-tiba ada orang atau pemerintah atau siapapun gitu yang bilang kepada teman-teman, udah ngapain kamu belajar, ngapain kamu usaha, udah kamu diam aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Buat apa kamu belajar, kamu usaha? Iya nanti supaya kerja supaya apa? Ya nanti bisa punya penghasilan. Udah kamu nggak usah, santai aja diem di rumah, nanti saya akan berikan kamu penghasilan. Pertanyaannya, kalau kita disuruh seperti itu, kira-kira kita mau atau tidak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kayaknya otaknya. Ya jangan khawatir, yang penting nanti akan saya kasih penghasilan itu. Pokoknya kan kamu kan mau penghasilan, nanti saya kasih penghasilan. Begitu penghasilannya dikasih ternyata kurang. Jangan khawatir, nanti saya kasih penghasilan yang kedua. Penghasilan kedua masih kurang juga, ntar saya kasih boosternya lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mengatakan adalah it's insulting my intelligence ketika berbicara dalam hal kesehatan, karena kecerdasan masyarakat Indonesia akan kesehatan dengan kecerdasan akan ilmunya dia di bidangnya masing-masing itu berbanding terbalik. Sehingga ketika dalam hal kesehatan disuruh diem aja di rumah nggak usah ngapa-ngapain, nurut. Padahal kalau kita berbicara membuat satu investigasi, yang namanya penyakit infeksi adalah yang disebut dengan namanya toxicity secara oportunistik. Artinya dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Nah kalau kita menjadi host yang baik bagi sebuah kesakitan, maka dia akan mengambil opportunity itu menjadi lebih tinggi, lebih besar. Tapi kalau kita menjadi host yang buruk bagi pada sebuah kesakitan karena kita punya perilaku yang sehat dan punya kemandirian akan sehat, maka tidak terjadi. Nah jadi dari cerita yang panjang dan muter-muter ini, ini sebenarnya hanya ingin menjawab pertanyaan teman-teman kenapa saya mau berbagi hal tersebut, karena pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Dalam hal ini kepatuhan dalam pola perilaku sehat hanya akan terjadi kalau orangnya paham. Dan amunisi daripada pemahaman ada edukasi. Nah, jadi kalau saya dulu nggak punya platform, jadi ceritanya cuma sama 5 orang aja di sini. Tapi ketika ada platform di sini, di mana ada YouTube, di mana ada IG, di mana ada TikTok, di mana ada apalagi yang lain-lainnya, ketika kita berbicara pada saat itu yang mendengar banyak orang. Nah, jadi bagi saya lebih kepada saya curhat ketimbang saya termotivasi untuk menjadi seorang YouTuber. Saya nggak terlalu peduli dengan siapa yang subscribe, siapa yang like, siapa yang komen, karena bagi saya yang utama adalah orang bisa menyaksikan apa yang saya sampaikan dan bisa diaplikasikan, itu yang paling utama. Dan kalau buat saya pribadi, memang saya bersyukur dalam arti saya punya mentalitas, dalam arti saya tidak punya
pamrih di sana gitu. Mau yang dengerin 5 orang ya energinya segitu aja. Iya. Kebetulan yang dengerinnya lebih dari 5 orang. Gitu. Oke. Jadi pada saat itu ya akhirnya ternyata kebermanfaatannya banyak. Betul. Dan saya selalu merasa adalah bahwa kenapa kita harus berbagi, karena kembali lagi kalau ada istilah mengatakan secret of living is forgiving. Yes. Artinya apa? Artinya kalau kita datang nggak bawa apa-apa, nanti pulang nggak bawa apa-apa. Kalau kita buat satu investigasi, berarti kita ngapain ada di sini? Ngapain gitu. hidup ya? Nah, jawabannya adalah kita buat satu skenario baru. Kalau kita datang nggak bawa apa-apa, lalu kita pulang harus bawa apa-apa, maka what is the purpose of hidup? Right. The purpose of hidup adalah is accumulating or taking. Karena itu semua harus kita bawa, karena kita nanti pulang kita harus bawa sesuatu. Yes. Makanya harusnya berlomba-lombanya menjadi ibaratnya kayak yang segalanya gitu. Kalau bisa kita bawa sebanyak-banyaknya, karena kita pulang harus bawa sesuatu gitu. Tapi ketika kita berbicara datang dan pulang tidak bawa apa-apa, life is not about taking, tapi life is about giving. Nah, ironisnya dalam hidup, orang yang takingnya banyak justru yang mendapatkan apresiasi. Orang yang givingnya banyak nggak ada nilainya gitu. Iya. Nah, ya, tapi saya balik lagi nggak terlalu peduli juga karena mungkin udah tua. Gitu. Oh iya sih, benar sih. Jadinya sayangnya saya berbagi aja. Jadi kalau orang bilang katanya istilahnya demi yang lain pepohonan berbuah katanya. Demi yang lain sungai mengalir. Demi yang lain sapi memberikan susunya gitu. Dan demi yang lain itulah hidup manusia kita. Makanya kenapa menyenangkan. Mumpung saya belum ketabrak bajai dan pala saya tiba-tiba amnesia. FTV banget ya. Jadi entar kalau udah keburu lupa, jadi nggak ada yang bisa diberi gitu. We cannot give away what we don't have. We can only give away what we have. Jadi mumpung saya masih sehat dan masih ada yang bisa saya berikan, ya itulah yang saya berikan tadi gitu. Nah, salah satunya saya punya istilahnya concern terhadap masyarakat di Indonesia yang mungkin selama ini melihat sehat itu kita take it for granted, apalagi anak-anak muda, kita take it for granted. Jadi menyenangkan kalau teman-teman cerdas dalam berbagai hal, apalagi kalau bisa cerdas dalam hal kesehatan, itu akan menjadi satu modal. Kenapa? Because being healthy atau health itself is not a destination, tapi is a fundamental requirement. Adalah sebuah syarat, bukan tujuan. Oke, I see. Ya betul sih Kak. Aku juga kayaknya kalau misalnya masih muda tuh pikirannya kalau misalnya makan makanan yang kurang bagus buat tubuh tuh nggak apa-apa deh, sekali masih muda ini belum sakit ini, itu relate banget sih Kak. Kayak teman-teman aku juga kayak gitu. Ya itu dengan punya pemahaman kita bisa lihat kayak contohnya misalnya, aduh baru dibeliin mobil misalnya sama orang tua ya kan, mobilnya keren gitu ya, apalah gitu misalnya. Ya. Mumpung mobilnya masih muda, udahlah kasih aja minyak tanah lah, nggak apa-apa lah, santai gitu. Kan udahlah, kita nggak melakukan udahlah bensinnya apa aja lah gitu, kita kasih apa kayak gitu ya. Nah, jawabannya adalah kita tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita punya kecerdasan akan yang namanya sebuah mesin mobil atau benda mati yang kita kendarai dan kita hargai. Kita harus berikan dia makanan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kebetulan tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Tapi kita sembarangan gitu. Ya. Di kantor ini, saya lihat kantor ini rapi, bagus dan sebagainya. Kalau saya tanya, kenapa bisa kantor ini rapi dan bagus sebagainya? Ini adalah benda mati yang kita tinggali. Untuk masuknya aja mungkin appointment dulu, mesti janjian. Jadi di pintunya dibuka, Nana coba yang masuknya diseleksi. Siapa orangnya, dari mana, bagaimana ininya, kapan datangnya, berapa banyak orang yang mau datang. Tapi giliran mulut kita, siapa aja boleh masuk gitu. Abis itu begitu berantakan kita protes gitu. Nah itu yang tadi saya katakan tadi, kita seneng gadgeting ini itu, ngomongin teknologi, ngomongin science. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, anak muda itu punya keinginan untuk menciptakan keadilan kemana-mana, ingin menciptakan kemajuan kemana-mana. Tapi keadilan yang paling dekat itu adalah keadilan yang ada di badan kita sendiri. Ingin peduli sama paru-paru dunia,
peduli dulu sama paru-paru sendiri, gitu. Jadi ini sesederhana teman-teman itu kita juga langsung kayak, oh my god. Iya benar-benar. Iya, jadi kalau boleh saya cerita boleh? Boleh banget Kak. Ini aku juga dengar. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak nyambung dengan tema per segmen, biarin aja. Kita curcol kan namanya, curhat-curhat gitu kan ya. Oke, jadi di belakang Mbak itu kan ada pohon itu ya. Nah ini gitu ya. Ini saya sebagai contoh aja gitu contoh. Saya diundang ke studio ini. Waktu tadi saya datang dari Bandung, saya kebetulan memang karena tadi buru-buru ke sini, jadi saya nggak sempat ke rest area atau apa gitu ya. Nah lalu begitu saya sampai sini, saya diduduk di sini ya. Ini fictional, bukan yang terjadi barusan, bukan ya. Ini fictional. Ya fiksi. Jadi kebetulan tadi saya datang sini, lalu saya suruh duduk di sini. Lalu teman-teman di sini Mbak tanya sama saya, kira-kira, oh Mas Ade mau makan apa gitu ya. Enggak usah, udah makasih. Atau mau minum aja? Oh iya ya boleh. Mau minum apa? Ya boleh apa deh? Kopi aja, kopi nggak pakai gula. Ya udah, diambilkanlah saya kopi di belakang untuk disiapkan. Nah waktu saya duduk di sini sendiri, lalu saya celingak-celinguk kanan kiri. Kenapa saya celingak-celinguk kanan kiri? Karena pada dasarnya sebenarnya saya sedang lagi kepengen buang air kecil. Alright. Nah, karena dari tadi nahan terus di mobil nyetir sendiri kan. Nah karena kepengen buang air kecil, akhirnya saya cingak-cinguk dan akhirnya saya lihat itu pohon itu di situ. Nah, itu di situ tuh yang itu ya. Nah dari situ akhirnya saya lihat, itu bagus juga nih pohon ya. Jadi akhirnya saya putuskan, akhirnya saya melakukan yang namanya buang air kecil di pohon tersebut. Nah jadi ketika saya melakukan hal itu, ini nggak real ya teman-teman. Ketika saya melakukan buang air kecil di situ, tiba-tiba istilahnya teman-teman datang dan kaget langsung. Ya, kaget. Gitu ya. Loh, ngapain ini ya gitu, kaget ini ngapain gitu ya. Lalu abis itu kelar saya menyelesaikan tugas saya tadi, udah abis itu saya bilang aduh lega banget, kaget. Mas Ade ngapain? Saya bilang, saya baru habis buang air kecil. Lega banget, saya bilang. Aduh, lega, enak banget. Enak banget, lega gitu. Udah itu, apa jawabannya kira-kira? Syara sama kawan-kawan, apa jawabannya kira-kira? Mas Ade yang lega. Betul ya? Tapi saya yang nggak lega. Uring-uringan gitu. Uring-uringan kenapa? Kenapa uring-uringan saya tanya? Kenapa mesti uring-uringan? Kan saya udah lega, udah enak gitu. Jawabannya adalah Mas Ade yang enak, tapi kami di sini semua yang akan menjadi dinas kebersihan. Karena saya harus bersihin itu investasinya Mas Ade di sini. Gitu ya. Karena ini kantor kami gitu ya, dan kami mau yang nyaman. Nah, poin dari cerita ini adalah sebenarnya percakapan antara saya dan organ tubuh saya pada saat saya lagi makan kerupuk. I see. Jadi waktu saya makan hancur ke dalam mulut saya, lalu saya bilang saya lega dan enak. Pada saat saya ngerokok, saya bilang saya lega dan enak. Pada saat saya minum alkohol, saya bilang saya lega dan enak. Tapi kalau kita boleh jujur mengadakan percakapan dengan yang namanya ginjal kita, dengan liver kita, dengan paru-paru kita, pada saat itu dia akan bilang kamu yang lega, kamu yang enak. Tapi saya yang akan menjadi dinas kebersihannya itu. Jadi do we create pleasantness to our own body? Jawabannya tidak. Karena apa? Kita bikin yang namanya ketidakadilan. Tapi tiap hari tema kita ngomongin, wah ini nggak adil. Masa ada anak kecil dipukulin, masa ada istri dipukulin, masa ada ini gini. Sedangkan liver sama ginjalnya tiap hari dipukulin sama dia. Diri kita sendiri. Gitu. Oh my God. Jadi itu menunjukkan betapa ibaratnya berbicara teknologi yang begitu canggih, bicara ilmu pengetahuan yang begitu canggih. Jadi ada istilah mengatakan knowledge atau even technology is a power. Tapi what is the real power? The real power is the applied knowledge. It's applied technology. Pada saat dimana kita menggunakan teknologi yang kita punya itu dimanfaatkan untuk yang benar. Nah, jadi ketika kita cuma menang dalam perdebatan, bicara omongan, tapi kalah dalam kesehatan atau kehidupan, nggak ada gunanya. Tapi itu yang terjadi dengan masyarakat di Indonesia. Aku juga. Namanya self orgasm. Wah, aku langsung tertohok.
aku langsung diem nih, teman-teman di belakang kamera langsung kayak oke. Jadi kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang kesehatan, tips-tipsnya. Mungkin teman-teman juga kayaknya aku pikir juga belum terlalu tahu banyak tentang kesehatan secara, mungkin orang-orang dengar harus ke dokter apa-apa, padahal sebenarnya kita bisa mengaplikasikan lebih mudah gitu kan ya. Aku suka lihat Kak Ade juga kalau di YouTube. Oke, tapi sebelum kita masuk, kita main challenge card dulu ya Kak Ade ya. Oke, kita masuk ke challenge card. Oke, aku sekarang udah ada challenge card yang bisa dimainkan dan dipilih oleh Kak Ade. Kak Ade boleh dong pilih 2 kartu. Ini sebenarnya nggak susah-susah kok Kak. Challenge-nya nggak yang harus koprol atau apa, enggak. Cuman push up satu tangan. Push up tangan enggak juga. Ini boleh dipilih kayak 2 aja. Ya. Satu, 2. Oh 2. Oh langsung bertumpuk ya. Oke. Ini aku bantuin bacain ya Kak Ade. Oke. Yang satu nih, jam berapa biasanya aku bangun setiap pagi? Biasanya jam beda-beda apa Kak? Apa? 6.30? Jam 5.30. Oh 5.30. Jam 5 lah kira-kira. Oh 5.30 tuh. Tapi nanti tidur lagi. Oh gitu. 5.30 bangun tuh untuk makan. Belajar. Oh belajar? Iya. Belajar apa? Belajar apa aja. Belajar apa aja? Kenapa jam 5.30 belajar? Ya sebenarnya jawabannya instingtif, hanya karena saya merasa kayak, saya pikir di pagi hari pas bangun itu kayak saya punya charging yang paling optimal. Kayak lebih merasa waktu itu. Tapi tiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa kayaknya sebelum tidur ada. Kalau saya kebetulan pas baru bangun tidur saya merasa seperti itu gitu. Jadi waktu yang tepat buat saya belajar di pagi hari itu. Biasanya cenderung itu. Tapi aktivitas saya baru mulai biasanya di jam 10-11 kalau sayanya. Oke. Itu benar-benar cuman belajar itu biasanya berapa lama Kak? 1 jam, setengah jam? Kurang lebih mungkin 2 jam lah. Oh 2 jam. Itu medianya dari mana aja? Medianya bisa audiobook, bisa YouTube, bisa ini gitu. Kalau dulu kan suka baca, cuma berhubung saya udah Manula Pratama, jadi saya capek baca. Iya. Jadi kok dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu. Ini ya proud to be. Bukan proud, nggak muda tapi udah nggak muda tapi masih belum terlalu tua-tua banget. Iya, oke, sip. Oke, ini yang kedua, Kak Ade, sebutkan 1 hal yang paling aku hargai dari seseorang. Dari seseorang. Ini aku paling hargai sifat atau apa ini? Oh iya, enggak. Mungkin kejujuran mungkin. Kejujuran, oke. Bagus kan kalau kita bisa punya teman jujur. Iya, betul. Bagus banget sih, benar. Kadang sedikit sakit hati kalau jujur, tapi lebih baik ya Kak. Oke, I see. Berarti kejujuran sama tadi faktanya jam 5.30. Sebenarnya kejujuran itu salah satu kunci daripada kesehatan. Oh ya? Karena sehat itu saya definisikan sebagai sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Kenapa saya bilang sehat bersahabat dengan pertemanan hati? Karena tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Dia bisa bohongin orang lain, tapi dia nggak bisa bohongin diri dia sendiri, gitu ya. Jadi kalau seandainya dianya stres sendiri, makanya kenapa terjadi aktivasi stres itu kan karena terjadinya perlawanan hati. Iya. Gitu, karena pasti ada rasa dia tidak nyaman di sana. Ada rasa terancam, mungkin ada rasa ada sesuatu ya yang dia nggak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itulah makanya kenapa 95% daripada orang yang diet gagal gara-gara apa? Gara menjadikan diet sebagai sebuah pengorbanan. Tapi ketika kita merubah program di kepala kita dengan menjadikan diet sebagai fundamental, sebagai kalau ngatur duit namanya apa? Financial diet. Kalau ngatur uang namanya, kalau ngatur makanan namanya nutritional diet. Nah, jadi makanya ketika kita punya mentalitas yang sama dalam mengatur uang, karena kecerdasan kita kan keuangan tinggi, waktu kita ngatur uang, kita nggak merasa berkorban kan? Iya, betul. Nah, jadi ketika kita ngatur makanan kita nggak merasa berkorban. Persis seperti ketika kita punya mobil dan motor yang bagus, ketika kita ngatur kapan dia mesti isi bensin, kapan tidak, kapan dia servis, kita nggak merasa berkorban. Iya. Kalau kita bisa lakukan itu pada badan kita akan lebih baik. Tuh teman-teman, biar uang aja. Jadi jujur sama diri kita itu salah satu requirement daripada sehat. I see.
see. Oke, sip. Ini main challenge card aja insights banyak banget ya. Oke Kak. Terima kasih sudah menjawab challenge card ini yang makasih. easy kan? Easy kan Kak? Easy peasy. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Aku bakal mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Ade tentang kesehatan. Ya. Oke, Kak, ini karena kita kan biasa audiensnya perempuan-perempuan ya kan. Nah, ini nih sering banget nih Kak, aku ngeliat di Twitter atau kalangan teman-teman aku deh. Kalau udah ngomongin berat badan, ngomongin lemak, itu takutnya setengah mati Kak. Kayak, aku nambah nih, kayaknya tuh itu end of the world gitu. Dan mereka langsung jadi kayak fasting, langsung langsung buru-buru gitu. Terus dan jadinya mungkin kena asam lambung, jadi apa, itu tuh stigma yang aku nggak tahu ya, mungkin di Indonesia mungkin in general perempuan seperti itu gitu. Dan yang aku pengen tanyain ke Kak, terus gimana sih cara ngatasin stigma lemak kayak penambahan berat badan tadi? Karena tadi Kak kan juga sempat mention bahwa kalau misalnya pola pikir kita jadi pengorbanan pasti jadi berat gitu kan, padahal itu it's a nutrition diet gitu, nutrition management gitu kan. Nah itu gimana sih Kak cara mengganti ketakutan itu terus habis itu dan apa yang nyebabin lemak tuh masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini it's a very general question, tapi kayak teman-teman pasti juga ternyata ini bisa kayaknya banyak bisa gitu. Ya, jadi sekali lagi memang satu hal yang kita apresiasi daripada wanita dibandingkan pria itu, wanita itu punya yang namanya kesadaran untuk secara visual itu lebih baik gitu. Betul nggak? Betul. Makanya kenapa industri kecantikan berkembang gitu ya, karena wanita semua kepengen punya penampilan yang baik gitu ya. Jadi bicara penampilan kita bicara visual, bicara fisikalitas. Nah problemnya ketika terjadi kenaikan berat badan, nah itu dia akan efek mengganggu sedikit penampilan itu tadi gitu. Makanya kenapa kalau di gym di seluruh dunia itu boleh dikatakan penghuni terbesarnya wanita memang. Bukannya pria, bukannya pria, wanita. Ya, yang paling besar ke gym adalah pasti wanita. Kenapa? Karena fitness is a visual sport. Gitu. Nah jadi yang kepengen kelihatan secara visual lebih bagus, ya pria juga sekarang banyak yang pengen punya penampilan bagus, tapi wanita lebih banyak. Nah, jadi makanya kenapa akhirnya menjadi momok itu tadi, dalam arti ketika berat badannya meningkat, secara visual nilainya itu seolah-olah jadi kayak berkurang, gitu. Tapi poin saya di sini sebenarnya saya mau mengatakan adalah sebenarnya bukan masalah soal visual itu sebuah konsekuensi sebenarnya. Yang lebih utama kalau kita mau melihat lagi yang namanya kenaikan berat badan itu lebih kepada tantangannya nanti akan berpengaruh kepada permasalahan yang namanya metabolic health gitu. Masalahnya sebenarnya di sana gitu. Tapi salah nggak kalau seandainya wanita bilang, aduh saya nggak mau ini apa gitu. Nah sebenarnya kita ambil concern wanita terhadap keinginan punya penampilan yang lebih baik, itu kita ambil mesti bagus gitu. Berarti dia sudah punya yang namanya itikat di sana. Nah itikat itu beda sama keinginan, itu beda. Itikat itu adalah bahasa Inggrisnya namanya intention. Intention is a desire with no attachment. Kalau bahasa Indonesianya hasrat tanpa pamrih. Nah jadi punya niatan saya mau punya penampilan yang baik. Saya punya niatan untuk mau saya sukses atau sejahtera. Saya punya niatan untuk saya mau pintar gitu. Apapun juga. Tapi kalau nanti udah saya jalanin hasilnya gimana itu urusan belakangan. Tapi biasanya cenderung hasil akan tidak pernah, kalau istilahnya orang bilang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, itu maksudnya itu. Nah jadi sama juga dalam hal kesehatan pun sama. Jadi kitanya punya niatan dulu, yaitu niatannya adalah dengan menjalankan 3 pendekatan tadi kan, pendekatan chemical, pendekatan struktural, dan itu. Tapi kalau kita diem aja terus, lalu kita berharap kita akan selalu cantik, kan nggak terjadi, karena badan pasti akan tumbuh dan berkembang, dan ditambah lagi juga permasalahannya kalau teman-teman tahu. Dahulu banyak orang sakit itu disebabkan karena kekurangan makanan, itu namanya defisiensi. Tapi kalau hari ini kebanyakan orang sakit itu bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan. Nah kelebihannya salah satunya adalah dari si fooding tadi. Nah jadi berharap bisa mempertahankan kesehatan
kekuatan, performa, kecantikan, kemulusan kulit, gitu semua. Tapi semua yang dimasukin ke bensinnya di mobilnya dia sembarangan, begitu terjadi satu dan lain hal yang dia tidak inginkan, dia panik, kan lucu. Nah, sebenarnya nggak perlu panik gitu itu kan. Dimasukinnya begitu ya. Ibaratnya nggak perlu panik ketika kita nggak bisa dapat kerjaan karena nggak belajar. Nggak perlu panik ketika misalnya rapotnya merah, padahal memang nggak pernah dengerin gurunya pada saat waktu itu ya. Dan nggak perlu panik juga nggak bisa mengerjakan PR-nya karena emang nggak jalanin nggak belajar dengan baik. Nah, jadi poin saya di sini sebenarnya itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi pemahaman itu fondasi daripada sebuah kepatuhan. Jadi teman-teman sekalian, buat cewek kepengen mau punya badan yang langsing, badannya mungkin yang bagus, yang apa, itu satu hal yang menurut saya wajar. Jadi itu bagus. Jadi di situnya nggak salah sama sekali. Nah, tapi sekarang sekali lagi teman-teman sekalian, selalu ada kesempatan untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Apakah lebih baik dalam hal pembelajaran, jadi lebih cerdas? Apakah lebih baik dalam hal kualitas kesehatan, maupun juga lebih baik dalam hal penampilan? Bisa gak ya saya lebih langsing dari sekarang? Misalnya yang merasa cewek-cewek merasa gemuk. Jawabannya pasti bisa. Karena what is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Selalu ada kesempatan buat kita untuk improve. Kalau kita mau, gitu kan? Tapi kalau nggak mau usaha, tapi cuma mau niatannya aja, nah makanya kenapa banyak orang akhirnya membeli jalan pintas kan? Apa yang bisa saya beli supaya saya kurus gitu? Tapi kan nggak pernah ada orang bilang apa yang bisa saya beli supaya saya pinter, kan nggak pernah ada. Tapi unik kan, kenapa tiba-tiba kurus, kenapa jadi beli? Gitu ya, harusnya kan kurus langsung kan harusnya kan mesti melalui proses. Nah, jadi kembali lagi seperti saya katakan tadi, kesalahpahaman dari satu kesalahpahaman menjadi kesalahpahaman lain kayak tadi. Jadi akhirnya melakukan extreme diet. Aduh, saya ekstrim, saya ini apa? Begitu dia melakukan extreme diet, pertanyaan saya, sesuatu perilaku yang ekstrim dirubah dari yang sebelumnya, akhirnya sekarang tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang ekstrim. Pertanyaan saya, berteman dengan perlawanan hati atau berteman dengan pertemanan hati? Ekstrim itu berteman dengan perlawanan. Ketika perlawanan, aktivasinya berarti stres atau relax? Stres. Kalau relax, aktivasi modenya itu namanya rest and digest. Kalau stres, aktivasinya namanya fight or flight. Betul ya? Nah, jadi dia itu seperti jungkat jangkit. Jadi kalau sekarang saya bilang ke teman-teman, kalau saya mengaktifasi stress respon, berarti aktivasi rest and digest saya turun nggak? Turun. Kalau seandainya saya mengaktifasi resting respon, berarti aktivasi saya fight or flight-nya berarti turun nggak? Pasti turun ya. Nah, jadi poin saya sekarang, dia melakukan sesuatu yang ekstrim karena dia stres gara-gara dia gemuk, dia kepengen kurus. Nah, ketika dia ciptakan relax responnya turun, tidak terjadi rest and digest. Dari kata rest and digest artinya apa coba? Digestnya ada apa? Ada nggak hubungan dengan digestive system? Ada. Nah, salah satu hubungan dengan digestive system itu yang disebut dengan yang namanya apa? Yang disebut dengan namanya salah satunya yang disebut namanya acid dan enzim. Enzim. Jadi untuk bisa mengaktifasi enzim, kita harus menciptakan produksi asam yang cukup. Nah, ketika tidak terjadi produksi asam yang cukup, pipa makanan kita itu namanya esofagus, itu di ujungnya itu ada katup namanya LES, itu lower yang namanya lower esophageal sphincter, itu dia tuh terbuka kalau kekurangan asam. Makanya kenapa asam lambungnya masuk ke dalam ketika katupnya kebuka. Jadi kalau terjadinya kenaikan asam lambung atau reflux, acid reflux, atau orang bilang GERD, atau orang bilang MAH, apapun, itu disebabkan bukan karena dia puasa, karena dia stres. Jadi karena stres, makanya terjadilah yang namanya bukan overproduksi asam lambungnya naik, tapi geografi asam lambung, dia dari bawah naik ke atas, makanya disebutnya asam lambung naik. Jadi salah pahamnya di sana gitu. Nah, makanya kenapa bisa terjadi asam lambung naik? Karena stres. Kenapa bisa stres? Karena balik lagi karena saya kepengen kurus gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi, gimana caranya supaya saya bisa mengaktifasi asam lambung saya dengan optimal? Jadi manusia itu punya yang namanya the strongest acid in our body, itu yang disebut namanya hydrochloric acid.
Ya, saking strongernya hydrochloric acid kita, kemampuan kita untuk mencerna makan itu saking strongernya karena kita itu adalah makhluk yang sempurna. Makanan yang udah jatuh aja kita bisa makan. Itu yang disebut dengan, nah itu yang disebut dengan apa? Kalau orang tua kita bilang belum 5 menit. Belum 5 menit, iya. Betul, makanya jadi 4 menit 53 detik, tungguin dulu, baru kita makan, ya kan? Nah, dan kita makan nggak kenapa-napa. Kenapa nggak kenapa-napa? Karena badan kita bisa killing germs tadi. Siapa yang killing germs tadi? Yaitu ada si HCl tadi. Nah, HCl itu tadi punya tingkat keasaman kurang lebih hampir 5.000 sampai 10.000 kali lipat lebih asam dibandingkan dengan ludah kita. Ludah kita itu pH scale-nya 7. Nah, tingkat keasamannya 0. Nah, stomach acid kita, si HCl tadi, pH scale-nya kita itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3. Nah, di setiap antara penurunan satu pH scale itu sifatnya logaritma. Jadi dari 7 turun ke 6, berarti pH 6 itu tingkat keasamannya 10 kali lipat daripada pH 7. Kalau pH-nya 5, berarti tingkat keasamannya berarti 100 kali lipat daripada 7. Kalau seandainya, kalau seandainya pH-nya 4, berarti 1000 kali lipat, berarti kalau pH-nya 3, makanya 10.000 kali lipat. Nah, manusia bisa punya kemampuan 10.000 kali lipat dibandingkan dengan tingkat keasaman, makanya belum 5 menit itu bener, gitu. Mungkin jangan-jangan belum 50 menit juga bener, jangan-jangan. Belum dicoba ya? Belum dicoba. Iya. Nah, kalau kucing dan anjing, dia levelannya lebih tinggi lagi dari kita. Dia punya kemampuan di bawahnya lagi antara 1 dan 2. Makanya kenapa kucing dan anjing bisa makan. Ya kan di bawah kita taruh ini apa. Nah, bahkan ada binatang yang bisa makan bangkai. Betul. Karena apa? Karena asamnya dia kurang lebih setengah. pH scale-nya bisa setengah 0,5 sampai 1. Jadi memungkinkan dia untuk makan apa aja dia bisa bunuh si germ itu segala. Bahkan ibaratnya kayak virus atau apapun dia makan dia ini apa. Jadi tubuh manusia, makanya tadi saya katakan balik lagi gitu. Cuma karena kita nggak paham seperti itu, kita beranggapan ada bahwa kalau kita salah mana kan kita mati. Ya kan gitu aja ya. Nah jadi ya kan nggak apa-apa kalau mau narasinya seperti itu gitu. Akhirnya yang kena itu akhirnya kita sebagai makhluk sosial ketika terjadi yang namanya social isolation. Makanya kenapa terjadi yang namanya molecule of loneliness yang dialami orang tua kita di musim infeksi. Jadi meninggalnya bukan karena infeksinya, tapi meninggalnya karena sabotase konspirasi yang diciptakan oleh dirinya pada tubuhnya gitu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, jadi kalau kita berbicara badan kita tuh sama, jadi lakukan diet buat cewek-cewek yang mau turun berat badan, lakukan diet harus dengan senang hati. Nah, hanya bisa dengan senang hati kalau kita punya pemahaman. Dan pemahaman hanya akan terjadi kalau kita selalu berikan dia amunisi berupa edukasi. Nah, makanya kenapa belajar aja dulu. Kayaknya saya salah deh nih kayak gini. Kok saya nggak turun-turun berat badannya apa? Mungkin ada langkah yang salah yang saya lakukan. Nah, kalau secara matematis itu gampang sederhana sih sebenarnya. Ketika kita berbicara kenaikan berat badan itu, pasti itu disebabkan karena apa yang masuk biasanya lebih banyak daripada apa yang keluar gitu. Betul. Ya itu kan sesederhana itu. Tapi ternyata tubuh manusia tidak sesederhana itu. Karena di dalam tubuh manusia tidak mengenal yang namanya first law of thermodynamics. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 di tubuh manusia ternyata nggak gitu. Jadi kalau seandainya contohnya misalnya, oh berarti saya kebanyakan kalori nih, berarti saya harus cut kalori saya. Nah, ketika saya cut kalori saya masuk, tubuhnya pinter. Ini makanya saya bilang is the most sophisticated gadget in the whole world adalah tubuh manusia. Begitu kita low calorie, begitu kita calorie restriction, begitu kita melakukan yang namanya calorie deficit by design, yang terjadi badannya akan juga melakukan yang namanya penurunan metabolisme. Jadi kalau kamu makannya selama ini 2000 kalori, kan saya bakarnya 2000 kalori juga. Kamu kasih saya tahunya sekarang tinggal 1200. Ya udah saya bakarnya juga 1200. Jadi udah tambah lemes tambah capek, tapi berat badannya nggak turun. Mungkin yang turun cairan bisa, mungkin yang turun tenaga bisa, yang mungkin yang turun kualitas kesehatannya, tapi yang tidak turun adalah lemaknya.
Karena apa? Karena lemak adalah teman setia kita. Iya, betul. Dia menolong kita. Nah, jadi makanya kenapa harus ada satu strategi yang lebih tepat. Makanya kenapa pendekatannya harus pendekatan secara hormonal yang harus dijadikan pendekatan. Oke. Kurang lebih itu. Karena segmennya udah mau habis, udah ini jadi. Iya, benar sih Kak. Soalnya banyak yang misalnya langsung diet ekstrim gitu kan, diet ekstrim, stres segala macem. Dan akhirnya mereka meninggalkan diet itu sama sekali, and then menjadikan alasan yo-yo cerdas, gitu. menjadikan alasan cerdas untuk bilang, udahlah nggak bisa, memang saya begini, saya apa adanya. Emang tulang aku besar, gitu kan ada ya Kak. Itu kayak, hah? Apa ini? Tapi banyak yang bilang kayak gitu Kak. Tulang aku besar loh kayak ini. Nggak apa-apa selama menghibur dirinya akan mengarahkan pada apa yang dia mau. Iya, betul. Udah nggak usah diri ya. Oke, ini aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Perempuan itu aku melihatnya ya di tahun, aku nggak tahu sih, belum melihat dari sebelum kayak sebelum 2000, tapi aku ngeliatnya Gen Z dan milenial ini, aku lihat perempuan banyak penyakit kayak PCOS, terus abis itu ada pokoknya penyakit perempuan tuh kayaknya ada aja, dan aku selalu melihat di sosial media gitu. Itu imbalance secara hormonal. Iya, imbalance secara hormonal, dan itu adalah yang namanya efek. Nah kita harus melihat yang namanya akar permasalahan. Kan setelah pesan berikut ini. Tapi ini aku mau tanya langsung nih ke Kak Ade. Ini nggak ada iklan. Kalau kita kan suka makan apa aja nih, ada beberapa brand-brand baru yang gulanya sangat tinggi, terus preservatifnya juga tinggi banget gitu kan. Nah, sebagai perempuan kan bisa berakibat ke penyakit-penyakit tersebut. Betul. Dan menurut Kak Ade, sebenarnya kita boleh nggak sih makan itu, atau preventifnya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau bukannya boleh nggak boleh kan, makanya kenapa kita punya pemahaman saja. Nah, jadi penyebabnya itu adalah yang disebut dengan namanya ketika sel kita tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi artinya si reseptor insulin tadi, jadi di setiap sel kita tuh punya yang namanya reseptor insulin. Jadi insulin itu ibaratnya kayak seperti transporternya yang mengirim apa aja, misalnya ngirim kebaikan, misalnya makanan yang bagus untuk dikasih ke sel dalam tubuh kita. Cuma saking keseringannya terus-menerus ketemu terus. Kalau di manusia ketemu terus itu namanya witing tresno jalanan sukokilino, akhirnya jadi sayang gitu ya. Tapi ada juga yang lain ketemu terus lama-lama jadi bosan, betul nggak? Iya, betul. Nah, kita dikasih gula terus gitu, seneng, lama-lama bosan. Nah, kebosanan itu terjadilah penolakan. Makanya penolakan terhadap gula tadi untuk masuk ke dalam itu yang disebut dengan yang namanya resistensi insulin. Nah, dibalikin lagi kembali ke pembuluh darah, makanya terjadi yang namanya hyperglikemia. Pembuluh darah, gula di dalam pembuluh darah itu terlalu tinggi, menyebabkan permasalahan syaraf. Nah, termasuk juga permasalahan metabolis. Nah, makanya kenapa kalau wanita bisa terjadi PCOS, kalau pria terjadi yang namanya erectile dysfunction kan. Nah, selain itu juga permasalahan lain, termasuk juga tadi kan tekanan darahnya jadi tinggi, gula darahnya tinggi, permasalahan jantung, permasalahan apa aja yang menjadi klaim BPJS Kesehatan, ya itu semua. Itu penyebabnya adalah disebabkan karena terjadinya namanya resistensi insulin. Jadi kalau kita tarik langsung ke akar permasalahannya, makronutrisi apalah yang teman-teman makan? Ada karbohidrat, protein, lemak, paling banyak adalah karbo. Nah, karbo makan banyak berarti melibatkan kehadiran insulin. Karena insulin selalu hadir. Nah, kalau insulin selalu hadir, itu yang disebut namanya overproduksi insulin. Overproduksi insulin atau yang dikenal dengan namanya hyperinsulinemia itu adalah salah satu kontributor terbesar dari penyebabnya, makanya kenapa si sel kita bosen karena insulinnya datang terus. Iya, gitu. Bukan tambah sayang dia tambah bosen. Jadi dikeluarin lagi gitu dia. Jadi saking bosennya udah main terus dikeluarin, dibuang keluar dia. Ketika dibuang keluar, makanya ketika kalau teman-teman tahu gula darah yang terlalu tinggi di pembuluh darah itu disebut namanya hyperglikemia. Kalau yang kelebihan protein itu disebut namanya hyperproteinemia. Kalau kelebihan lemak itu disebut namanya hyperlipidemia. Nah,
Dari 3 hyper tadi, yang paling bahaya itu adalah hyperglikemia. Kenapa? Karena itu bahayanya ke syaraf. Makanya kenapa selalu pembuluh darah kita selalu ingin menurunkan. Makanya kenapa insulin hadir itu tadi. Karena pembuluh darah kita tidak punya kemampuan untuk menampung lebih daripada 20 kilokalori. Makanya kenapa harus diturunin gula darahnya kita juga, termasuk juga kalau kita berbicara yang namanya miligram per desiliter darah, dia harus di 90, 100 gitu, nggak boleh turun. Tapi kita makan terus, karbonnya terus, makan terus, karbonnya, insulin hadir datang, insulin ngambil kelebihan karbonnya diturunin, insulin baru mau turun, dia makan lagi, insulinnya naik lagi, terus lagi begitu turun, baru turun sedikit insulinnya, baru mau selesai terus lagi. Jadi produksi insulin ini terus naik, sehingga jadi insulin datang istilahnya menyerbu istilahnya si sel di dalam tubuh kita, sedangkan sel dalam tubuh kita udah enek dianya. Nah pada saat itulah makanya dikembalikan lagi, makanya terjadilah permasalahan kesakitan itu. Nah tapi kesakitan bahasa Inggrisnya apa teman-teman sekalian? Kesakitan, kalau sakit artinya ya, kalau penyakit apa? Sickness. Disease. Disease, yes. Ya, disease. Disease dari katanya dis artinya tidak, is artinya nyaman atau seimbang. Jadi penyakit itu sebenarnya pemaknaan yang melemahkan hati yang kita identifikasikan terhadap situasi itu. Sesungguhnya badan cuma bilang bahwa terjadi ketidakseimbangan, makanya badan bilang saya naikkan tekanan darah saya. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan keseimbangan baru yang disebut namanya homeostatis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman gemeteran, teman-teman misalnya keringetan, teman-teman misalnya demam, teman-teman misalnya tekanan darah yang jadi tinggi, teman-teman misalnya kolesterolnya jadi naik, itu karena badan sedang berusaha menciptakan keseimbangan baru untuk menyelamatkan kita supaya kita nggak mati, gitu. Biar nggak mati. Oke. Maksudnya itu. Iya. Justru emang si insulin ini emang kalau kenaikan insulin secara drastis dan terus-menerus itu yang akan menjadi problem, dan kehadiran insulin tidak akan pernah mengaktifasi proses pembakaran lemak. Nah cewek kan mau bakar lemak, nah bakar lemak hanya terjadi kalau tidak terjadi kehadiran insulin. Kan itu. Nah sedangkan kehadiran insulin datangnya banyak dari mana? Datangnya kebanyakan adalah dari, jawabannya paling gampang adalah tepung terigu dan kawan-kawannya, roti, mie, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk keripik, dan kawan-kawan yang teman-teman makan. Tapi teman-teman kepengen cantik terus, gitu. Iya benar. Jadinya apa yang dilakukan gitu. Nah, jadi ibaratnya tiap hari belanja terus gitu, ngelihat toko apa semua belanja terus apa segala, tapi kepengen nabung mau beli rumah. Tabungannya nggak naik-naik. Gitu ya. Jadi kecerdasan kita akan keuangan tinggi, kecerdasan kita akan kesehatan jongkok. Makanya kenapa terjadi kesalahpahaman di sana. Ya benar sih. Itu kita benar-benar take it for granted banget sih. Betul. Ya Kak. Makanya permasalahan kesehatan di Indonesia itu kalau ibaratnya sebuah perjalanan itu from ignorance to knowledge. Jadi ketika ignorance itu kita bisa atasi dengan apa? Dengan rajin mendengarkan dan menghafalkan. Dengan rajin mendengarkan dan menghafalkan dilanjutkan dengan memahaminya. Dengan rajin mendengarkan dan menghafalkan dan memahaminya dan akhirnya mengaplikasikannya, maka akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran baru. Nah kebenaran baru itu akhirnya tidak ada perlawanan hati. Dengan senang hati. Boleh cerita lagi? Boleh. Oh boleh. Masuk. Masukkan. Ya, ceritanya misalnya teman-teman ada yang senang misalnya martabak manis lah. Gitu. Martabak manis. Ceritanya senang martabak manis. Iya enak martabak manis. Enak. Apa? Sarah senangnya apa martabak manisnya? Keju. Rasa apa? Keju, coklat gitu? Enggak suka. Kejunya aja ya. Aja. Oke, kejunya aja. Oke, nggak apa-apa. Satu potong martabak manis itu setara dengan sebenarnya 1 jam kita olahraga. Ya, kenapa? Ini kita meskipun tidak sesederhana itu badan kita, tapi kalau kita mau memakai pendekatan kalori counting, menghitung kalorinya, jumlah energi yang kita makan, ya. Jadi kalau 1 menit kita berolahraga kita membakar 5 kalori. Kita makan 1 potong martabak manis itu 300 kalori. Berarti kalau saya makan 1 potong martabak manis berarti membutuhkan saya untuk membakar kalori itu berarti 1 jam.
Iya. Betul kan? Iya, betul. Ya, cuma kebetulan memang saya makannya nggak sengaja setengah loyang, nah itu berarti 2000 kalori, berarti kan? Ya berarti udah tahu. Nah di situ kan kecepatannya kita ini. Nah lalu kita belajar, oh gitu ya. Berarti satu potong martabak manis 300 kalori, 1 menit saya olahraga 5 kalori. Iya. Dengerin, hafalin, dengerin, hafalin, dengerin, hafalin. Lama-lama masuk ke dalam tahap berikutnya yang disebut dengan namanya tahap pemahaman. Oh berarti kalau saya makan 1 potong itu berarti saya ngutang 1 jam. Tadi saya makan 3 apa 5 potong ya. Berarti saya ngutang 5 jam. Itu pun hari itu bukan cuma itu doang yang saya makan. Iya. Saya makan yang lainnya juga, belum makan yang ini. Nah tapi kan saya pikir-pikir kan kepengen langsing ya. Iya. Iya, gimana caranya? Ya udah nggak bisa gitu Iya, aja kan udah tahu. Iya. Nah berarti jawabannya artinya saya harus apa? Berarti ke 1 saya mesti olahraga. Kedua, saya kalau bisa ya udah kurangin aja si martabak manis. Iya. Atau ketiga mungkin bahkan mencari strategi lain dengan cara apa yang bisa saya lakukan untuk bakar lemak dengan cara saya diem aja di sini tapi saya bisa bakar lemak. Gimana caranya? Ada caranya. Gimana? Ya ada cara, banyak caranya. Oh, Ya oke. nanti satu podcast nggak kelar-kelar. Iya, ini. oke. Tapi poin saya adalah dia akan berusaha untuk cari tahu gimana caranya untuk ini apa. Nah jadi banyak caranya. Poin dari cerita ini adalah kembali lagi suatu ketika kita ngumpul-ngumpul bukber bareng bersama teman kita. Iya. Nah teman kita kebetulan tahu yang namanya seleranya Sarah adalah bahwa senang martabak manis. Jadi udah disiapkan khusus martabak manis rasa keju. Nah ketika disiapkan, saya santai-santai saja biasa sambil nonton TV ngobrol-ngobrol. Panggilnya apa ya sis gitu ya. Sis. Itu udah dibikin, udah dibeliin, udah dari tadi itu dimakan dong. Iya, gampang. Dong makan. Ini teman-teman pada nggak mau makan nih karena itu kan kesukaannya lo gitu. Nggak enak kita nanti makan ntar lo protes lagi kita udah beliin ya Pak. Nggak apa-apa, santai aja, makan aja. Bener nih nggak apa-apa nih makan. Iya bener makan. Ayo dong lo juga makan dong. Iya. Oke deh gue makan deh 1 gitu ya. Nah poin dari cerita ini sebenarnya apa yang terjadi dalam situasi itu? Yang terjadi dalam situasi itu adalah ketika kita sudah mendengarkan dan menghafalkan dan memahami bahwa ternyata martabak manis yang selama ini saya asosiasikan sebagai nikmat, gurih, nyaman, wangi, apalagi yang lainnya, ternyata saya punya asosiasi baru terhadap dia, bahwa ternyata, kalau seandainya kandungannya ternyata ada minyak goreng, ada margarin, ada hal yang menurut saya nggak baik buat kesehatan saya, ini apa, dan juga kalori terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk demi teman saya makan 1 aja buat syarat aja nggak apa-apa. Lalu ditanya, sis bener nih nggak apa-apa saya makan lagi nih anak-anak abisin nggak apa-apa nih nggak apa-apa. Dengan senyumnya nggak apa-apa, santai aja. Kenapa bisa hal itu terjadi dan tidak terjadi pemaksaan? Kenapa bisa terjadi suka hati aja nggak apa-apa? Jawabannya adalah karena sudah menemukan yang namanya kebenaran baru. Nah, jadi itu yang menjadi harapan saya kepada teman-teman sekalian. Kita nggak bisa maksain orang untuk sehat. Kita nggak bisa maksain orang untuk langsing. Tapi kita berikan apa? Berikan opsi cara pandang yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada orang tersebut, untuk akhirnya orang itu bisa mikir dan dia bisa digest sendiri, dia bisa mencerna sendiri, memahami sendiri. Pada saat itu orang itu tidak membutuhkan motivasi, ya, karena motivator adalah tukang tambal ban. Kok tambal ban? Ya iya, jadi kan begitu bannya kempes butuh motivator gitu kan. Nah begitu udah ditambal bannya kan berarti kan udah kuat kan. Nanti kan mulai kempes lagi kan nyari lagi kan ke tambal ban gitu. Motivator orang lain gitu ya. Jadi mesti motivator terus. Nah padahal kita semua we are our own motivator kan. Jadi kalau bisa jangan cari motivasi dari luar, tapi dengan sebuah pemahaman akhirnya si motivator itu akan datang dari dalam. Right, oke. Thank you so much Kak Ade. Aku langsung jadi, kalau misalnya ternyata tuh insulin harus dikurangin, terus makan makanan. Pasti teman-teman bisa menyimpulkan apa sih yang terbaik untuk cari makanan yang mengenyangkan. Karena permasalahan kenapa orang gemuk itu bukan karena kelebihan makanan saja, tapi permasalahannya adalah karena nafsu makan yang berlebihan. Nah makanya nafsu makannya gara-gara siapa? Iya, gara-gara Tuhan yang Maha Esa menciptakan saya. Salah lagi, yang salah Emang Tuhan. Gini orangnya gitu. Iya, jawabannya adalah karena kita bisa
mencari strategi buat menciptakan makanan mana yang merilis hormon kenyang, makanan mana yang merilis hormon istilahnya tidak mengenal rasa kenyang gitu. Nah, yang tidak mengenal rasa kenyang itu adalah karbohidrat. Yang mengenal rasa kenyang itu adalah protein dan lemak. Iya, oke. Benar Kak. Nih kalau kita ngomongin pasti panjang banget dan aku yakin kayaknya di YouTube Dunia Aderai kayaknya itu udah lengkap banget ya Kak. Kayak cara puasa dari jam berapa baiknya itu aku juga udah nontonin ya teman-teman supaya full ininya knowledge-nya. Oke. Thank you so much ya Kak Ade. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, teman-teman di belakang kamera juga perlu matematika lagi atau enggak? Nah ini nih buat teman-teman yang penasaran sama matematika penghitungan massa lemak nih, nanti kita bakal ngitung juga, tapi itu di another video nih, kayaknya ada linknya sih di atas, nanti klik aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau terima kasih banyak juga Kak Ade udah mau datang. Terus habis itu semoga nanti knowledge-nya bisa teman-teman perempuan kita yang lagi nonton ataupun teman-teman laki-laki juga terapin gitu. Oke. Sama-sama. Thank you so much ya Kak Ade. Nih teman-teman yang udah nonton, teman-teman yang udah nonton makasih juga. Jangan lupa untuk ambil sebanyak-banyaknya insights-nya, dan juga jangan lupa like, subscribe, and share for another knowledge of Dunia STEM. Oke, see you in another episode. Bye bye.